Baik, kita lanjutkan dengan ketetapan yang ketiga setelah kita menerima amanah adalah ajal atau kematian. Apa itu ajal? Kematian adalah masa pakainya, masa pakainya jasad sudah habis. Kita harus tinggalkan ini. Masa pakainya amanah selesai, waktunya sudah habis. Kenapa? Karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Waktu itu ya umur kita. Ruang itu segala keadaan yang memungkinkan ini menjadi rusak. Misalnya tabrakan atau bencana, ya, menjadikan ini tidak bisa terpakai. Kalau sudah tidak bisa terpakai, itulah yang disebut dengan ajal, dan itu pasti. Hanya waktunya dirahasiakan, ya. Untuk apa dirahasiakan? Supaya yang bersyukur tadi, yang bertobat, yang bersyukur, dia bisa rasakan ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dia bisa berusaha untuk bisa memberi manfaat lagi dengan sebesar-besarnya, ya. Bahkan kalaupun dikatakan meskipun kita tahu hari kiamat itu besok, kita tahu besok ini mau habis ini, tetapi masih ada biji di tanganmu, tanamlah biji itu. Kenapa? Supaya tanganmu diganti, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi yang disebut dengan kematian itu adalah pencabutan. Apa yang dicabut? Itu yang kita pahami selama ini, itu kematian berarti cabut roh, cabut nyawa. Ya, bukan nyawa yang dicabut, ini masa pakainya sudah habis, harus dikembalikan ini. Aneh ya, baru dengar ya, pencabutan jasad. Kalau dulu kita sebut pencabutan roh, berarti aku adalah jasad. Ya, rohku dicabut. Begitu ya. Pertanyaannya, ketika rohku dicabut, aku bersama siapa? Aku bersama jasad atau aku bersama ruh? Ternyata aku bersama ruh, dan ruh mengantarku kepada Tuhan. Aku bukan jasad. Ini hanya wadah, ini hanya rumah, ini hanya titipan. Ya, bisa dipahami ya? Karena masih baru dengar selama ini ya, pencabutan ruh dicabut. Kenapa? Karena sebelumnya ruh juga ditiupkan masuk. Itu alasannya ya. Ketika ruh ditiupkan masuk, ruh itu mengantar aku masuk ke dalam jasad. Sebelum aku masuk ke dalam jasad, aku ini tidak terikat oleh roh dan waktu. Sebelumnya bahkan pernah beralasku di hadapan Tuhan, pernah berjanji, pernah mengatakan syahidna. Syahidna itu bukan jasad, ya. Aku mengikuti perjalanan ini. Roh ini mengantar aku masuk ke sini. Maka sebelum roh ini masuk, dibuat dulu keserupaannya, namanya penyempurnaan jiwa. Ketika mengalami penyempurnaan jasad, ini penyempurnaan jiwa. Nanti sempurna keduanya baru disatukan. Sampai pada saat ajal datang, masa pakainya amanah habis, harus tinggalkan lagi ini, tinggalkan jasad ini. Ya, jadi aku bersama ruh. Ya. Nah, yang menjadi persoalan ketika berpisahnya
detik-detik berpisahnya antara jiwa dengan ragaku, atau antara aku dengan jasadku, detik-detik itu dikatakan ada yang merasakan sakit dan ada yang tidak. Kita boleh baca surat 79 surat 79 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyiyati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ya, karena diterjemahkan dengan sebutan nyawa, ya terpaksa kita ikut-ikutan. Wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan keras. Keduanya, demi yang mencabut dengan lemah lembut. Apa yang dicabut? Di situ kan sudah ditulis nyawa. Oke ya, yang dicabut adalah amanah. Jadi sebutannya itu amanah, titipan, pinjaman. Ya, itu amanah, pinjaman. Dikasih kepercayaan, dipinjamkan dengan batas waktu tertentu harus kembalikan itu pinjaman. Jika pada saat kembalinya itu pada saat waktunya sudah tiba, barang yang kita pinjam tadi tiba-tiba saja kita mengaku sebagai milik kita sendiri. Ini barang pinjaman. Dikasih waktu tenggang sampai masa sekian, kau harus kembalikan barang itu. Namun ketika saatnya tiba untuk dikembalikan, tiba-tiba saja kita mengaku bahwa barang itu adalah milikku sendiri. Apa yang terjadi? Terjadilah tarik-menarik. Ya, barangku ini. Bukan, ini barangku. Wah, barangku ini saya kasih pinjam. Sudah lama ini saya miliki, ini ada sertifikatnya. Tarik-menarik. Akhirnya detik-detik jalan ini tarik-menarik terus sampai begitu jatuh tempo langsung. Ini apa? Pasti kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena barang pinjaman jadikan miliknya. Sebaliknya, ketika barang itu, ketika masa pakainya jatuh temponya sudah tiba, ya, kadang-kadang ada orang yang dikasih tahu, ya, kadang-kadang ada orang yang diberitahu bahwa jatuh temponya tinggal sekian. Ini orang yang dikasih rahmat mengerti. Sepertinya ini informasi ini sudah sampai ini. Saya harus kembalikan barang ini. Maka sebelum waktu itu tiba, dia sudah serahkan sebelumnya, ambil. Dia bilang, belum waktunya, pakai Meki dulu. Dia bilang, jangan nih, ambil Mi. Apa itu kata ambil Mi? Nasrahkan dirinya. Ya, nasrahkan dirinya. Ambil Mi. Ale ngasih Mi, dia bilang. Jangan ada yang tertinggal. Karena dia lebih dahulu menyerahkan itu, sehingga datang malaikat tadi bukan mencabut, melainkan menjemput.
Kita baca surat 16 ayat 32. Alladzina tatawaffawnahu al-malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, diwafatkan dalam keadaan baik. Datang malaikat dengan ucapan salamun alaikum, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Apa maksudnya keselamatan? Tidak akan ada rasa sakit. Kenapa? Selamat ki, selamat ki. Jangan bilang assalamualaikum baru kesakitan. Assalamualaikum, tidak begitu dia. Assalamualaikum, baru jalan bersama. Kenapa bisa begini? Kenapa kejadiannya bisa begini? Karena jauh sebelumnya dia sudah serahkan semua. Tidak ada satupun yang dia miliki. Tidak ada satupun yang dia pertahankan. Itulah orang-orang yang berserah diri, garis miring Muslim. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jadi dilarang ki mati ya, jangan ki mati kecuali Muslim. Jangan ki mati sebelum kau serahkan dirimu, kasih memang semua. Kalau mau dijemput, tapi kalau pertahankan, tangannya siapa? Ini tanganku ini. Saya tolong dia, siapa yang tolong saya? Ini tangan. Siapa yang bikin saya? Ini tanganku. Semua kebaikan yang saya lakukan saya. Nah itu, dia pertahankan dirinya. Bisa dipahami? Ini yang akan kesulitan. Surat 16 ayat 28. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Sudah dilihat ayatnya? Baca dulu sendiri, baru kita baca ulang. Sudah lihat? Kita baca ulang. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Pertanyaannya, siapakah orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Adakah orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Semua manusia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia terima amanah. Akibat dia terima amanah, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Dia sendiri zalimi dirinya. Dirinya tadi ini tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, terima ini akhirnya masuklah dia ke dalam. Nah, bilang Tuhan siapa suruh kau terima?
Akhirnya zalim dan bodoh. Siapa kasih zalim dan bodoh? Dirimu sendiri. Saya tidak paksa kau itu terima amanah, tidak kupaksa. Itu lagi malah ku tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tidak pernah kutawarkan ke manusia. Ngapa manusia nak codot-codot? Tiba-tiba datang manusia, saya siap terima amanah. Nabi bilang, siapa tawari kau? Mau sekali kau terima amanah. Jadi manusia menzalimi dirinya sendiri karena terima amanah sehingga dia masuk ke dalam jasad. Terlahirlah dia sebagai manusia kayak kita nih. Oke, itu yang dimaksud dengan dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, dalam keadaan dia masih berada di dalam jasad, dalam keadaan dia tidak pernah sebelumnya lepas dari jasad. Catat ini. Nanti suatu ketika kita akan mempelajari teknik lepas dari jasad. Kalau ini kita tidak pelajari, selamanya kita akan berada dalam keadaan zalim dan bodoh. Jangan sampai malaikat tiba pada saat keadaan seperti itu. Oke, lanjutkan bacanya. Ulang dari awal. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Ya. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Datanglah dia kepada Tuhan. Ya, datanglah dia melapor kepada malaikat. Jadi kebetulan malaikat dia mau mencabut ini. Ya, melaporlah dia kepada malaikat. Saya ini tidak pernah melakukan kejahatan. Bagaimana kira-kira laporannya ini? Dia bilang malaikat, oi, bisanya kau itu mengaku tidak pernah kau lakukan kejahatan. Kenapa ini dia bicara seperti ini? Kenapa ini yang mau dicabut dia bicara seperti ini? Karena memang dalam kesehariannya orang ini sangat baik. Dia tidak akan bohong di situ, tidak akan bohong. Dia jujur. Orangnya sangat baik, orangnya sangat pemurah, suka menolong, suka memperbaiki, suka membuat, mencipta, ya. Suka beribadah kepada Tuhan. Pokoknya kalau dihitung pahala sudah luar biasa banyak pahala. Bayangkan tidak ada ibadah yang kutinggalkan. Mulai dari sholatnya, puasanya, zakatnya, haji, umroh berkali-kali. Sepertinya ini surga ini. Datang malaikat, kamu pembuat kerusakan. Bilang malaikat, weh, gimana ceritanya kau katakan saya pembuat kerusakan? Lihat gitu daftar kebaikan yang saya lakukan. Wah, banyak sekali kebaikan saya lakukan. Tapi apa? Kata malaikat, gara-gara gara-gara kau melakukan kebaikan makanya kau dipalu-palui. Palu-palui kurang ajar untuk ini. Bisa-bisanya dia mengaku melakukan kebaikan. Jadi apa kesalahannya? Mengaku melakukan kebaikan. Apa itu? Perbuatan mungkar. Kalau orang mengaku melakukan kebaikan, berarti dia pertahankan. Nah, pertahankan dirinya, tidak naserahkan dirinya ke Tuhan. Tidak berserah diri. Coba memang. Jadi yang mana yang berserah diri ini? Yang mana yang berserah diri? Nah, bilang Tuhan, jangan kamu melakukan kerusakan. Siap. Perintahkan lagi, kamu harus melakukan kebaikan. Siap. Begitu melakukan kebaikan, Nabi bilang, Tuhan, jangan sampai kau mengaku melakukan kebaikan, saya palu-palui kau. Paham? Itu perintah berserah diri, serahkan dirimu ke Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa melakukan kebaikan di muka bumi ini. Di sini, tempat ini. Di bawahnya malaikat ini. Kita ini semua. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Manusia pasti berbuat kerusakan.
kalau selama hidupnya orang ini hancur-hancuran, peminum minuman keras, penjudi, perampok, pembunuh, tiba-tiba datang malaikat, kamu pembuat kerusakan ya? Dia bilang, mati-mati cocok, tidak ada kebaikan ku bikin, keburukan ku bikin. Malaikat dia bilang, sinilah kau, dosamu akan diampuni. Kenapa bisa? Kenapa bisa ini? Mengalah, menyerah. Tidak bisa saya bikin apa-apa. Kalau Tuhan tidak memberikan satu rahmat kepadaku, tidak ada kebaikan saya bisa lakukan. Kalaupun terjadi nak kasih rahmat dan ada yang saya lakukan, dia bilang, Tuhan bukan kau yang lakukan. Hai, serba salah ya. Serba salah betul. Disitulah pentingnya berserah diri. Berserah diri. Bagaimana caranya menghilangkan itu aku itu aku. Surat 8 ayat 50. Masih pencabutan dengan keras. Surat 8 ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajahnya dan punggung mereka dan berkata, rasakan olehmu siksaan neraka yang membakar. Seandainya bisa disaksikan ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mencabut nyawa di situ. Kalau kita bahasakan ya, jadi pikiran kita jangan mencabut nyawa ya, mencabut amanah. Amanah masa pakainya sudah habis, mau diambil kembali. Ya, terhadap orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Siapa orang kafir? Orang mengaku. Yang mengaku melakukan kebaikan itulah orang kafir. Hah? Ya. Baik. Yang mengaku melakukan kebaikan adalah orang. Kenapa disebut orang kafir? Karena dia tutupi kebenaran, dia nampakkan dirinya. Akulah yang melakukan kebaikan. Itu kebenaran ditutupi, tertutupi kebenaran disebut dengan kafir. Kafir itu penutup, penghalang. Kalau ada kata bahasa Indonesia namanya kopor, tutupi kopor. Kafir menutupi, dia tutupi Allah, dia nampakkan dirinya. Jadi dari penjelasan ini kita sudah tahu, kita sudah bisa persiapkan diri ya, bagaimana supaya nanti kembalinya itu dijemput atau di kandang paksa. Kandang paksa. Mau tidak mau harus mau, dipaksa kita datang. Awas. Ya, sudah bisa tahu caranya. Seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, yang kemarin-kemarin selalu ngaku-ngaku, ya. Kemarin setiap kali melakukan kebaikan pasti ada pengakuan, pasti ada rasa ingin dipuji. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Mohon ampun sama Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan. Ya Allah, ampuni aku, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Mudah-mudahan yang tadi itu dikembalikan semua, ya, dikembalikan semua sebagai amalan untuk melengkapi ini jasad kita ini, supaya dia sempurna nanti di akhirat kembali nanti. Maksud saya, jangan juga menunggu sampai tidak mengaku-mengaku baru bisa melakukan kebaikan, jangan. Ya. Kenapa kau malas sekali tolong orang? Kalau saya tolong orang pasti saya mengaku, itu juga tidak ada gunanya juga. Kafirkah juga? Tidak ada suatu ketika itu dipaksa kita bertobat. Mau tidak mau pasti bertobat. Pada saat kapan itu? Pada saat kita sakit. Maksudnya Allah, ampun kalau ampun mak, diampuni itu pada saat itu sudah kembali semua itu tadi amalanmu.
Tetapi kalau sudah tiba saat pengampunan, diampuni dosa tak, ampun mak, ya diampuni, tapi tidak ada sedikit pun amalan yang kita lakukan. Kenapa tidak kita lakukan? Karena takut dibilang orang kafir, takut karena ngaku-ngaku. Waktu berjalan terus. Ini waktu, ini terikat waktu, ini jasad kita terikat waktu ini. Jangan terpengaruh dengan bahasa hadis Nabi mengatakan umatku itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Saya katakan ini orang ragu-ragu juga. Kenapa ragu? Karena dia masih berbicara diskon atau bonus. Di bawah 60 adalah diskon, di atas 70 adalah bonus. Tidak begitu. Umatnya Muhammad itu hanya ada antara ini, 60 atau 70. Sayangnya belum kita jelaskan. Kata 60 itu di sini, titik ke-6. Kata 70 itu paling tinggi di atas. Jadi umatnya Muhammad itu rata-rata ada tanda bekas sujudnya. Yang mana itu bekas sujud? Yang hitam? Bukan. Yang sujud itu, tanda sujudnya itu setiap kali dia melakukan kebaikan lillahi ta'ala, itu bekas sujud. Bukan dilihat orang. Nah ini kita mau sekali dilihat orang. Jangan-jangan orang-orang tidak tahu ini bahwa saya rajin sholat ini. Meskipun tidak semua begitu ya, mohon maaf. Tapi jangan sampai salah kaprah, ya. Jangan membuat bekas dari kulit kita, jangan. Kalau seumpamanya terjadi karena tidak kesengajaan yang begitu, ya ingat bahwa yang bekas sujud itu adalah ketika la ilaha illallah itu, tiada Tuhan selain Allah itu teraplikasi dalam perbuatan, tidak ada ngaku-ngaku. Umat-umat yang sadar, kesadarannya tinggi, orang-orang yang sadar itu adalah seperti Muhammad, istighfarnya 70 sampai 100 kali, mohon ampun terus. Itu orang-orang yang sadar. Orang-orang yang sadar itu selalu melihat dirinya pembuat kerusakan. Setiap ada kebaikan terjadi selalu dikembalikan ke Allah. Semua ini Engkau ya Allah, tidak ada daya dan upayaku. Ya, tidak ada daya dan upayaku. Sayang sekali ini hanya kita ngomong-ngomong saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, hafal ki. Aplikasinya jauh. Mana iya tawakal ki? Mana tawakal seperti itu? Mana dia katakan tiada daya dan upayaku. Begitu melakukan sesuatu, wah luar biasa ini kerjaan hari ini. Luar biasa. Oke. Jadi ini persiapan, masa pakainya sudah habis. Persiapkan memang diri sampai dari sekarang, ya katakanlah dari sekarang, ya serahkan diri ke Tuhan. Serahkan diri dengan cara biarkan itu Asmaul Husna, nama-nama baiknya Tuhan itu menyatu dengan diri kita.